ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjamin bahwa coklat yang dibuat dari 100% biji kakao itu ya bisa lebih tahan terhadap suhu. Nah, hanya saja yang perlu kita pastikan dulu sebelum coklat yang diproduksi itu dilempar ke pasaran misalnya adalah bahwa coklat sudah melalui proses tempering dengan baik. Nah, apa sih itu proses tempering? Jadi proses tempering adalah proses termomekanis. Jadi termo itu suhu, mekanis itu ya jelas ya, ada unsur mekanis, baik itu pengadukan misalnya. Nah itu yang dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan kristal coklat dengan ukuran yang homogen dan stabil. Jadi jika Anda lihat coklat itu bisa memadat, kemudian Anda lihat produsen memasukkan coklat ke mesin pendingin atau kulkas, itu sebetulnya coklat tidak dibekukan. Jadi ketika memadat itu tidak membeku, tetapi di situ itu sebetulnya memadat karena setelah proses tempering, coklat itu di dalam coklat akan terbentuk kristal. Nah, tempering tujuannya adalah membentuk kristal. Proses tempering bisa dilakukan menggunakan beberapa cara. Secara tradisional atau konvensional, beberapa chocolatier atau pembuat coklat ya, terutama di luar negeri, mereka menggunakan yang pertama itu dengan istilahnya itu seeding. Jadi coklat yang sudah tertemper dengan baik, jadi sudah terbentuk kristal yang baik, dilelehkan kemudian dicampurkan pada proporsi tertentu dengan coklat yang akan ditempering, kemudian diaduk dengan baik. Nah di situ coklat yang tadi sudah tertemper itu kan kristalnya sudah ada. Kemudian nanti disimpan dengan metode tertentu, suhu tertentu, kemudian nanti kristal akan tumbuh. Nah nanti otomatis semua coklat yang ada katakanlah di baskom tersebut sudah siap untuk dicetak. Itu yang pertama dengan seeding. Yang kedua itu biasanya dengan menggunakan meja marmer atau marble table. Nah itu di situ coklat diaduk di atas meja marmer. Yang pertama itu kan pasti suhunya panas. Diletakkan di meja marmer itu tujuannya untuk menurunkan suhu. Kemudian nanti ketika butuh dinaikkan lagi suhunya, mereka menggunakan oven. Untuk proses yang lebih profesional, industrial scale ya, skala industri, biasanya mesin-mesin otomatis sudah dilakukan, sudah digunakan seperti itu. Jadi coklat suhunya dinaikkan sampai suhu tertentu, kemudian diturunkan lagi. Itu juga dengan mesin ya, jadi lebih terkontrol, kemudian dinaikkan sedikit lagi, kemudian tinggal dicetak. Nah, metode terakhir yang di Laboratorium Teknik Pangan dan Pascapanen FTP UGM ini kita kembangkan, kita menggunakan sebetulnya kita sudah mengembangkan beberapa metode, hanya yang kita gunakan terakhir adalah kita menggunakan kombinasi antara oven kemudian juga dengan air dingin yang proses pendinginannya kita gunakan ice gel. Jadi pertama coklat dilelehkan, kita masukkan oven terkontrol ya, kemudian suhunya kita turunkan lagi, coklat tadi kita angkat, kemudian diletakkan nampan logamnya di atas air es yang sudah dingin, otomatis suhu akan mendingin. Nah dilakukan seperti itu, melalui proses itu dinaikkan sedikit lagi dengan masukkan oven, kemudian siap dicetak. Nah ini metode yang di lab TPP, FTP UGM kita kembangkan dan juga kita diseminasikan untuk bisa dipakai di masyarakat. Jadi coklat yang tertempering dengan baik nanti jelas akan memiliki kestabilan terhadap panas yang lebih baik dibandingkan dengan coklat yang tidak tertempering dengan baik. Jika tidak tertempering dengan baik, otomatis dia akan lebih mudah meleleh. Karena ketika sudah meleleh, kemudian nanti mengeras lagi, kemudian mengerasnya tidak melalui proses tempering lagi, nanti hasilnya coklat itu akan terlihat seperti putih ya, seperti berjamur. Nah itu yang biasa kita sebut dengan fat bloom. Coklat yang mengalami fat bloom masih bolehlah dikonsumsi, tetapi secara appearance, secara penampilan tentu itu sudah menurunkan kualitasnya. Dari suhu 50 kita turunkan, kita menuju ke suhu 30 dulu, kemudian nanti turun lagi sampai ke 27. Nah, proses ini nanti sudah akan mulai membentuk bibit kristal yang cukup stabil. Nah, kemudian setelah itu kita naikkan lagi
sampai sekitar 32. Dari 27 kita naikkan ke 32. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan atau untuk melelehkan kristal-kristal yang tidak cukup stabil tadi ketika kita menurunkan dari 50 ke 30. Nah, setelah 32 kita bisa mulai mencetaknya, mencetak coklatnya. Seperti itu. Pada akhir proses tempering, beberapa jenis kristal sudah mulai terbentuk. Di situ ada kristal gamma, ada alfa, kemudian ada beta prime. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa proses pembentukan kristal itu sebetulnya tidak hanya dari satu jalur. Hanya saja proses tempering terkadang tidak bisa langsung membentuk kristal coklat yang paling dikehendaki, yaitu beta 5. Oleh karena itu, setelah proses tempering selesai dilakukan, maka proses maturasi atau disebut juga dengan penyimpanan untuk pertumbuhan kristal perlu dilakukan. Maka nanti coklat akan cenderung lebih mudah meleleh. Hal ini terjadi karena kristal beta 5 titik lelehnya berada pada kisaran suhu 32 sampai 34 derajat Celcius.